Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bisa hadir di Al-Faizin untuk berjamaah sholat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai salah satu bagian amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, tadi di rakaat pertama kita sama-sama mendengar surat Al-Mudaththir, ya. Artinya wahai yang berselimut. Di bagian pertengahan dari surat ini itu turun kepada salah seorang pembesar Quraisy, namanya Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, ya. Siapa Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ini? Dia seorang pembesar Quraisy, ya. Dia punya usia yang tua, kemudian juga seorang yang kaya raya, ya. Kemudian yang ketiga, dia punya pengaruh yang besar, ya. Tapi tiga kelebihan ini dia pergunakan untuk menahan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Singkat riwayat, suatu waktu dia pernah mendengar Nabi baca Quran, ya. Surat yang dibaca itu kebetulan surat Ghafir. Dia merasa nikmat dengan ayat-ayat itu, tapi dalam hatinya tidak terima, ya. Karena itu dia balik ke kaumnya memuji-muji Nabi, tapi dalam waktu yang bersamaan kaumnya itu khawatir orang seberpengaruh dia ini nanti akan pindah ke Islam, ya. Nah, karena itu dia membuat ukuran atau kadar sendiri bagaimana dia mengerjai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Cerita Nabi tersiksa dengan keberadaan orang ini. Nah, karena itu Allah berkata begini, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Wahai Muhammad, biarkan saya yang mengurus orang ini dengan seorang diri, ya, karena dia sepertinya keterlaluan. Yang dimaksud adalah Walid bin Mughirah tadi. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku pernah buat orang ini, maksudnya Walid bin Mughirah itu, punya harta yang banyak. Malan mamduda itu harta yang terbentang, ya, kata para ulama hartanya itu membentang dari Mekah sampai ke Taif. Pohon-pohon kurma, dia punya kafilah-kafilah dagang yang ke Yaman, punya budak dan seterusnya. Penting malan mamduda, dia harta yang membentang. Terus wabanina syuhuda. Walid bin Mughirah ini punya anak-anak yang menyaksikan. Apa maksudnya anak-anak yang menyaksikan? Yaitu anak-anaknya yang selalu dekat dengan dia, tidak kemana-mana. Bapak ibu kalau pernah berkunjung ke orang tua yang kaya misalnya, kadang-kadang kita lihat dia seorang diri kan, anaknya sudah kemana, sudah pergi ke luar negeri, pergi cari rezeki di sini, ya. Tapi kalau Walid bin Mughirah ini saking banyaknya hartanya, anak-anaknya pun ikut dagang di situ. Nah, itu kata Allah sebuah kenikmatan. Ya, jadi wabanina syuhuda, anaknya ikut di situ. Wa mahadtu lahu
tamhida. Kata Allah, orang ini juga pernah kami berikan dia semua fasilitas dunia, ya. Tapi semua kelebihan-kelebihan itu, dia pingin tambahan. Walid bin Mughirah itu pingin tambahannya itu nanti di akhirat dia masuk surga. Di dunia banyak berkahnya, macam-macam, ya. Ayat mau an azid, ya. Tapi dia ingin tamak untuk dapat tambahan. Nah, kata Allah, jangan begitu. Kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak, saya tidak akan tambah lagi apa yang dia sudah punya, ya kan? Karena apa? Dia anida. Anid itu adalah orang yang sudah tahu ilmunya tapi habis itu menjauh, namanya membangkang. Ada orang biasanya kalau dia lari itu karena tidak tahu, kan? Kalau Walid bin Mughirah ini orang yang punya banyak ilmu tapi tidak mau mengikuti, namanya anida, orang yang membangkang, ya. Nah, Allah berkata tentang dia, innahu fakkara wa qaddar. Dulu dia itu pernah punya takaran dengan Nabi, pernah punya keputusan, pernah punya takdir. Jadi manusia itu sebenarnya bisa merancang sesuatu dengan ukurannya itu, ya. Tapi kadang-kadang ukuran dia itu salah takar. Nah, jadi ada manusia itu kadang merancang sesuatu tapi salah takaran. Karena itu kata Allah, fakutila kaifa qaddar, binasa dengan takarannya sendiri. Jadi ada manusia itu yang binasa dengan takarannya sendiri. Nah, dengan begini semua Allah berkata tentang dia, sauslihi sakar. Pada akhirnya nanti dia akan masuk ke neraka sakar. Nah, ayat-ayat ini yang kita baca tadi, Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang seorang laki-laki yang punya pengaruh, kaya, berusia tua, ya. Tapi semua dimanfaatkan untuk menolak kebenaran. Makanya ayat ini turun. Ya, dengan 3 kelebihan tadi itu dia pakai merancang. Tapi rancangannya itu kemudian dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Satu pelajaran penting bagi kita bahwa Allah itu punya takaran, manusia juga boleh menakar. Merencanakan sesuatu ini ujungnya. Nah, tapi rancangan kita itu lemah. Takaran kita itu lemah. Takdir yang kita buat sendiri adalah lemah. Sementara Allah, takdir yang dia buat selalu kuat. Allah berfirman, wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami sudah punya ukurannya. Dan ukuran Allah itu selalu benar. Sementara ukuran manusia selalu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi untuk takaran Walid bin Mughirah itu adalah takaran yang salah. Bapak dan Ibu sekalian, Walid bin Mughirah itu punya anak yang terkenal dalam dunia Islam, namanya Khalid bin Walid. Ya, jadi kalau kita siapa nama ayah dari Khalid bin Walid, ya namanya Khalid bin Mughirah. Coba perhatikan, anaknya seorang, ya, ayahnya seorang pembangkang, tapi anaknya itu adalah seorang pembela Islam mati-matian. Nah, dari situ kita bisa melihat kadang-kadang keluarga itu beda-beda, ya. Ada yang bisa hadir sebagai pembangkang, ada yang bisa hadir sebagai pembela kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.